Alhamdulillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah ila akhirih. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah ini marilah kita senantiasa berikhtiar sekuat mungkin untuk senantiasa berusaha meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang menjadi larangannya dan menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita fahami fenomena keberagamaan di Indonesia, termasuk juga di internal umat Islam, ada satu hal yang sejak jauh sebelum Indonesia merdeka sampai dengan saat ini nyaris belum beranjak menuju hal yang lebih baik, yaitu terkait moderasi beragama. Sampai dengan saat ini masih sering muncul berbagai pandangan keagamaan yang kerap kali menonjolkan bahwa pandangan keagamanya atau faham keagamanya itu paling benar sendiri. Kalau urusan agama tidak dipegang oleh kelompok tertentu pasti salah semua misalnya. Perbedaan-perbedaan yang bersifat furu'iyah, bersifat khilafiyah itu masih sering terjadi di mana-mana. Di internal Muhammadiyah sendiri, kalau kita amati dalam beberapa tahun terakhir, itu juga ada fenomena keagamaan yang menurut saya juga perlu menjadi perhatian kita semua. Kalau misalnya merujuk pada pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan yang berani memakai celana, yang berani mendirikan lembaga pendidikan pendidikan Islam yang jauh berbeda dengan pendidikan Islam kebanyakan pada saat itu, yang berani meluruskan arah kiblat, yang berani mendirikan PKU. Artinya itu adalah fenomena-fenomena yang dimunculkan oleh Kiai Dahlan yang bernafas kemajuan, yang bernafas moderasi. Kiai Dahlan jarang sekali masuk pada wilayah-wilayah yang bersifat ikhtilaf maupun yang bersifat khilafiyah, tapi menawarkan gagasan-gagasan besar. Bahkan seorang Kiai Dahlan itu juga bermain biola, sesuatu yang tentu dikafir-kafirkan pada saat itu. Ini adalah fenomena kemajuan, keberadaban, kemoderatan di dalam konteks beragama.
Tapi kemudian ketika kita sikapi beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini di lingkup Muhammadiyah, itu justru muncul satu fenomena yang tidak menggambarkan visi keberagaman Kiai Dahlan. Misalnya masih ribut soal isbal, celana cingkrang itu maksudnya. Masih sibuk soal diskusi soal jenggot, apakah memakai jenggot atau tidak. Masih ribut soal-soal hal yang tidak mendasar dalam konteks bermuhammadiyah. Ini tentu kalau kita merujuk pada tadi yang saya sampaikan di awal, tentu bukan sebuah kemajuan. Umat Islam yang belum beranjak termasuk di lingkup Muhammadiyah yang juga belum beranjak untuk menuju satu pemahaman keagamaan yang moderat. Kalau kita kaitkan dengan contoh-contoh yang real yang sudah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya, tentu ini kalau saya menyebutnya sebagai sebuah kemunduran yang luar biasa. Kalau kita menggarisbawahi misalnya beberapa contoh yang telah dicontohkan oleh para ulama mazhab, yang pandangan-pandangan keberagamaannya sangat beragam luar biasa. Mereka saling menghargai. Kemudian kalau kita misalnya membaca bagaimana tarjih di Muhammadiyah, manhaj majelis tarjih tegas mengatakan, ini saya kutip apa adanya, tidak mengikat diri pada suatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan hukum sepanjang sesuai dengan jiwa Al-Quran dan As-Sunnah atau dasar-dasar lain yang dipandang kuat. Ini kan modal dasar yang luar biasa, bahwa Muhammadiyah tidak mendasarkan pada mazhab tertentu yang tujuannya supaya kita bisa cara pandang kita itu kemudian tidak tunggal tapi utuh, ada mono perspektif. Inilah yang kemudian saat ini kalau saya mengikuti banyak kajian, muncul tawaran kajian supaya kita mampu memahami agama sehingga menjadi orang yang moderat. Itu maka diperlukan ada 3 pendekatan yang mungkin sebagian sudah pernah menyinggung terkait dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Bayani itu lebih mendasarkan pada teks, burhani pada rasio, irfani pada intuisi. Kalau kita merujuk pada manhaj tarjih atau kajian-kajian para imam mazhab, apakah Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali, kalau kita jadikan referensi, itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita apa yang sesungguhnya disebut di dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Muhammadiyah tegas mengatakan tidak bermadhab, tapi menghargai pandangan imam-imam mazhab tersebut, bahkan menjadikannya juga sebagai rujukan selagi tidak bertentangan atau sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan modal dasar seperti ini, ya, semestinya umat Islam termasuk juga Muhammadiyah itu bisa berjalan dengan cepat untuk menuju moderasi keberagamaan.
Nah, kenapa kemudian pertanyaan mendasar, kenapa kemudian kita susah sekali menuju moderasi beragama? Karena tadi pendekatannya monodisiplin, pendekatannya monoperspektif. Kalau tidak tekstual, ya hanya rasional saja. Kalau tidak bayani, ya burhani saja. Karena pendekatannya teks, kemudian menjadi sangat kaku. Pokoknya kalau tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya tidak. Padahal ada burhani, ada rasio. Kalau rasio biasanya rujukannya kepada Imam Hanafi. Kalau teks bayani itu biasanya merujuknya pada Imam Malik. Ini seringkali misalnya dalam konteks kita memahami konteks keberagaman di antara kita itu belum selesai. Padahal kalau kita merujuk pada satu ayat saja, yang tadi Khatib bacakan di awal, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ada 3 kata kunci dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah ya ayuhan nas. Ayat ini bersifat general, am. Artinya siapa saja, mau muslim, mau kafir, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha dan lain sebagainya, ya ayuhan nas. Kemudian di situ ada ta'arufu, ada ta'aruf, ada perkenalan. Perkenalan itu lebih dari dekat. Orang kenalan di pinggir jalan itu tidak bisa disebut sebagai ta'aruf. Kalau ta'aruf itu orang misalnya ada putra-putri yang mau menikah atau lamaran, biasanya mungkin ta'aruf dulu. Nah, itu ada ikhtiar yang serius untuk saling mendekat. Itu namanya ta'aruf. Nah, seringkali kedekatan kita mungkin dengan yang berbeda faham keagamaan, yang berbeda agama, yang berbeda suku dan lain sebagainya, hanya didasari pada kepura-puraan, tapi tidak ada ta'arufu di situ. Tidak ada keseriusan. Maka meskipun teksnya sudah mengatakan seperti itu, bahwa manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu tidak lain untuk ta'aruf, saling kenal mengenal, itu teksnya begitu. Tapi karena pendekatannya hanya monoperspektif, hanya bayani saja, tidak kemudian disambung dengan burhani, itu akan berhenti penuh dengan kepura-puraan tadi. Harusnya setelah kemudian teks dilanjutkan dengan burhani, bahwa sesungguhnya manusia secara otak, secara rasional itu membutuhkan adanya kerjasama. Kerjasama adalah keniscayaan, berbeda adalah niscaya. Tapi ini sering kemudian terkadang juga hanya berhenti. Jadi bayani burhani berhenti di sini, tapi kemudian irfaninya lewat, intuisinya lewat. Padahal ketika kita menyadari bahwa teksnya itu mengatakan, memerintahkan kita untuk ta'aruf, akal kita juga mengatakan bahwa kita perlu bekerja sama meskipun berbeda-beda itu, tapi kemudian tidak ada niatan untuk melakukan ta'aruf itu. Nah, seringkali kalau kita kritisi lebih jauh, apa yang fenomena-fenomena seperti tadi yang suka hanya bicara soal celana cingkrang, jenggot dan tidak jenggot, khilafah, daulah dan lain sebagainya, itu seringkali karena cara memahami Islamnya tidak utuh. Bayani, burhani, irfan itu dipakai sebagai satu metodologi untuk memahami Islam secara menyeluruh. Yang ada hanya pemahaman yang parsial, yang monoperspektif itu. Maka dari itu, apalagi ini di kalangan kampus menjadi penting ketika kita menyikapi berbagai fenomena keberagaman yang hadir di tengah-tengah kita, penting untuk kita menghadirkan wajah Islam yang utuh, yang multi perspektif, bukan mono perspektif.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah sekalian, masuki khutbah yang kedua, mari kita sejenak menundukkan wajah kita untuk berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizqi taqabbalal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.